Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi dalam cerita Capres Cawapres. Banyak masyarakat sekarang dikejutkan dengan pemilihan Cawapres Prabowo. Kenapa selalu dibicarakan masyarakat tentang Capres Prabowo? Ini kan cocok, ini kan hebat. Karena Pak Prabowo menginginkan menang dalam pemilihan presiden nantinya. Jadi beliau butuh dukungan, ya, bukan kualitas. Kalau kita berbicara untuk bangsa dan negara, kita adalah memilih putra-putri terbaik bangsa yang kelak akan memimpin Indonesia lebih maju ke depan, membawa perubahan nyata yang bisa nanti membawa rakyat Indonesia menuju kesuksesan ke depan. Tetapi ternyata sosok Prabowo menginginkan menang. Beliau adalah haus kekuasaan. Apapun dia lakukan yang penting menang. Dengan memilih seorang Gibran, dia akan mendapat dukungan dari presiden. Dan presiden akan melakukan pengaruhnya, kekuatannya untuk mempengaruhi pemerintahan, bagaimana caranya agar Prabowo bisa menang bersama Gibran. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah putra terbaik bangsa. Siapa sebenarnya putra terbaik bangsa? Saya rasa banyak ya yang ada bergabung dengan Pak Prabowo. Saya bilang yang bergabung dengan Pak Prabowo saja, karena mempunyai nilai kemungkinan untuk menjadi cawapresnya. Kalau berbicara tentang siapa yang terbaik, banyak sebenarnya yang terbaik. Kalau Gibran hanya memiliki baik. Yang dimiliki Gibran hanya baik, bukan yang terbaik. Yang terbaik di situ ada Ridwan Kamil, ada Erlangga Hartarto, ya, ada di situ Yeni Wahid, kemudian ada AHY, anak muda yang luar biasa. Ada Yusril Hijamahendra, pakar hukum. Banyak orang-orang yang baik yang di lingkungan Pak Prabowo. Tapi dia khawatir tak dapat restu dari Pak Jokowi. Yang dia butuhkan adalah restu Pak Jokowi yang akan mengarahkan Pak Prabowo menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Itu kan katanya. Tapi ingat, rakyat punya kuasa loh. Rakyat yang menentukan siapa yang berhak dipilih oleh rakyat. Kalau kita berbicara tentang Ganjar Pranowo, sudah cocok pasangannya. Yang pertama, Pak Ganjar itu, ya, kalau nonton film porno, kenapa rupanya? Saya kan sudah dewasa, dia nggak tahu agama melarang itu. Kemudian Pak Ganjar Pranowo masih mau meminum minuman yang beralkohol tinggi, yang memabukkan. Sebenarnya agama melarang itu, tapi dia lakukan. Berpasangan dengan Mahfud MD, cocok. Kenapa? Mahfud MD adalah pendukung LGBT. Jadi cocok pasangannya. Ya Allah yang menentukan ini semua gitu. Kemudian berbicara lagi tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo dia mantap memilih seorang sosok muda yang sangat berpengalaman. Di mana pengalaman Gibran? Pengalaman Gibran yang pertama sebagai sosok pedagang mebel di Solo. Bapaknya pedagang mebel di Solo. Jadi pengalaman Gibran, bapaknya pedagang mebel. Kemudian yang kedua, sebagai anak wali kota Solo. Wah, pengalamannya hebat jadi anak wali kota Solo. Gibran itu anak gubernur DKI. Hebat kan? Dan sekarang ini sosok Gibran itu punya pengalaman sebagai anak presiden. 9 tahun jadi anak presiden. Hebat ini Gibran pengalamannya. Kemudian memiliki pengalaman 2 tahun menjadi wali kota Solo. Apakah dengan modal ini pantas menjadi seorang pemimpin bangsa? Hanya pengalaman anaknya bapak ini gitu. Yang kita butuhkan di negara kita adalah orang-orang yang mampu memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Yang kita khawatirkan Pak Prabowo berhalangan untuk menghadiri rapat PBB dan lain sebagainya. Mampukah Gibran berbicara di kancah internasional?
Apakah Gibran mempunyai pengalaman-pengalaman di internasional? Pikirkan lagi lah. Kita memimpin bangsa. Kita akan membawa nama negara. Minimal kita cari orang yang benar-benar mempunyai kemampuan. Tapi kalau yang satu lagi, Caimin, ini kita puji luar biasa. Punya pengalaman luar negeri yang luar biasa. Pengalaman jadi menteri, pengalaman jadi aktivis, dan lain sebagainya. Banyak pengalaman-pengalamannya. Bisa menjadi tauladan, menjadi imam, khatib Jumat, semua bisa. Kemudian merangkul semua agama. Ini keren ini. Kelompoknya Caimin, Anies Baswedan ini. Dapat merangkul semua umat, tak pernah mau menyakiti hati umat. Tetap membela pada rakyatnya. Kemarin ditekan sama Luhut Binsar Panjaitan. Ya, masalah pulau reklamasi. Anies berbicara hukum. Hukumnya seperti ini, aturannya seperti ini, maka kita ikutin. Tak bisa berbuat banyak Luhut Binsar Panjaitan. Membuat hal ini membuktikan Anies itu orangnya berani dan tegas. Jadi teman, sahabat dimanapun berada, marilah kita pilih pemimpin untuk Indonesia ke depan. Orang-orang yang punya kemampuan memimpin. Ya. Bukan pengalaman, jadi anak. Teman sahabat dimanapun berada, ya, kalau kita berbicara Gibran, Gibran orangnya baik, Gibran orangnya anak baik. Tetapi yang kita butuhkan di sini bukan anak yang baik. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah anak-anak bangsa Indonesia, putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan terbaik di berbagai bidang. Kita bicara Indonesia, bukan bicara wali kota, bupati. Ya, jadi ini pencerahan bagi kita. Kita carilah sosok-sosok yang betul-betul bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan. Kita butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya hati untuk rakyatnya, tidak memikirkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Tidak berbicara masalah oligarki. Kita berbicara bangsa dan rakyat Indonesia ini mau dibawa kemana. Begitu banyaknya putra-putri terbaik ya, tapi ternyata Pak Prabowo, beliau hanya menginginkan kekuasaan bagi dirinya sendiri. Tidak memikirkan bagi rakyat dan bangsanya. Kenapa? Seandainya Pak Prabowo memilih kemarin Ridwan Kamil, ini top. Memilih Yusril Ija Mahendra, ini baik sekali. Memilih AHY, muda, berpengalaman, ganteng lagi. Memilih Yeni Wahid, keseimbangan, ya. Ada laki-lakinya, ada wanitanya. Memilih bangsa ini pasti terbaik. Banyak orang-orang bijak, orang-orang terbaik yang ada lingkungan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo hanya menginginkan kekuasaan. Bagaimana caranya dia menang? Bagaimana caranya dia bisa memimpin Indonesia ini, tapi dia tidak memikir ke belakang. Seandainya Pak Prabowo berhalangan, bagaimana Gibran menggantikan Pak Prabowo? Apakah kira-kira bisa? Apakah Gibran mampu memimpin Indonesia berbicara di kancah dunia? Ya, ini kembali kepada kita. Pilihlah orang-orang yang mampu membawa perubahan, yang mampu membawa Indonesia lebih baik ke depan. Ganjar Pranowo hobinya nonton film porno, kemudian masih mau minum-minum alkohol. Pasangannya Mahfud MD, ya. Ini orang-orang yang menyetujui LGBT. Pak Prabowo sayang ya, dia punya wakil belum mumpuni ya menurut saya pribadi, tapi menurut teman-teman ya silahkan gitu. Tapi kalau pasangan Amin, ini adalah pilihan terbaik menurut saya. Namun saya kembalikan kepada teman-teman, kita berbicara Indonesia lebih baik ke depan. Indonesia bisa mensejahterakan rakyatnya, dikenal di kancah dunia, disegani dunia. Kenapa? Karena cara kepemimpinannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pilihlah orang yang bisa membawa perubahan Indonesia lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.